Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Perukunan Jamaluddin. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada pasal tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Pasal ini satu pasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan menyatakan fardu mandi dan segala sunnahnya dan makruhnya, dan menyatakan barang yang haram pada orang yang hadas kecil dan hadas besar. Ketahui olehmu bahwasanya mewajibkan mandi itu 5 perkara. Pertama, mati bagi orang yang Islam lain daripada yang mati syahid. Kedua, haid. Ketiga, nifas. Keempat, wiladah jikalau alaqah atau mudghah. Mungkin ini kondisi janin yang di dalamnya nih, mungkin maksudnya ini, dengan tiada basah sekalipun. Jadi yang penting dia melahirkan, baik yang lahirnya itu masih bentuk alaqah ataupun mudghah. Nah, walaupun ketika melahirkan anak itu dia itu kering, jadi tetap dia wajib mandi. Kelima, janabah. Dan janabah itu terkadang hasil ia dengan keluar mani pada tempat keluar yang beradat atau yang kebiasaan sekalipun. Kelima, janabah. Dan janabah itu terkadang hasil ia dengan keluar mani pada tempat keluar yang ini udah nih kan, pada tempat keluar yang beradat, yaitu zakar atau faraj, atau keluar pada sulbi laki-laki. Nah, ini maksudnya apa ya? Bagaimana keluarnya mani kalau bukan daripada faraj, keluar dari sulbi? Mungkin dia terluka atau gimana nih, atau teribu atau gimana maksudnya ini? Perempuan sama ada keluarnya itu sebab bermimpi atau sebab menilik atau mencenah perempuan. Saya tidak tahu mencenah. Dan terkadang, jadi saya belum jelaskan di awal tadi. Di sini saya cuma membacakan kan. Nah, nanti semoga teman-teman yang belajar membaca jadi mengetahui bacaannya dengan saya bacakan. Nah, untuk lebih memahaminya mungkin nanti bisa belajar di guru masing-masing. Hasil janabah dengan memasukkan khasyafah zakar, helmnya itu kadarnya pada mayit. Jadi kadarnya itu memasukkan khasyafah pada faraj mayit ini, atau binatang atau ikan. Ini berarti ikannya besar sekali nih. Dan jikalau tiada disengaja dan tiada dengan inginnya, atau tiada dengan ingin dan tiada keluar mani, dan dengan maksudnya berlapis yang batal, yang tebal sekalipun. Dan demikian lagi hasil janabah dengan melihat mani pada kain yang ia jua memakai dia, atau pada tempat ketidurannya yang jua meniduri. Bermula pengenal pada mani laki-laki atau perempuan itu 3 perkara. Pertama, dengan terpancar-pancar keluarnya jikalau sedikit pancarannya sekalipun. Kedua, dengan merasa lezat tatkala keluarnya, dan jikalau tiada terpancar-pancar ia sekalipun keluarnya karena sedikitnya dan lazim daripada merasa lezat. Itulah zakarnya dan pecah syahwatnya kemudiannya pada ghalib. Ketiga, bau ketika basahnya seperti bau tepung gandum yang sudah terjemur, yakni diawali ketika keringnya
seperti putih telur, jikalau tiada terpancar keluarnya dan tiada merasai lezat sekalipun Maka apabila ketiadaan salah satu daripada sifat yang tiga itu, maka tiadalah wajib mandi karena itu bukan mani, hanya wajib membasuh zakarnya jua. Adapun hukum perempuan mewajibkan mandi itu seperti laki-laki jua. Nah, sama. Adapun fardu mandi yang mewajibkan sebab haid dan nifas atau wiladah atau janabah, maka mandi itu dua perkara. Pertama niat, kedua di bawahnya ini disebutkan pertama niat, kedua meratakan. Pertama niat dengan hati, maka melafazkan niat dengan hati, maka melafazkan niat dengan lidah itu sunnah. Kedua dengan air serta rata jua itu hendaklah diniatkan oleh yang haid. Arfa'ul haid, yaitu niatnya arfa'ul haid, yaitu artinya aku mengangkat hadas. Arfa'ul haid ini artinya aku angkatkan akan haid, dan diniatkan oleh yang nifas. Arfa'ul nifas artinya ku angkatkan nifas, dan diniatkan oleh yang wiladah. Arfa'ul wiladah artinya aku angkatkan akan wiladah, dan diniatkan oleh yang junub. Arfa'ul janabah artinya aku angkatkan janabah. Maka niat yang terafdal daripada segala niat mandi itu yaitu nawaitu rafa'al hadasil akbari an jami'il badani fardan 'alallahi ta'ala. Artinya sahajaku mengangkatkan hadas yang besar dan kecil pada sekalian badan fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ini bentuk yang paling bagus katanya. Dan tiada sah niat jika diniatkan arfa'u artinya aku mengangkatkan, atau atuhuru artinya aku bersuci, atau agsilu artinya aku mandi, karena tiada tentu yang diniatkannya. Kedua mungkin maksudnya itu harus diniatkan angkat, bukan hanya sekedar mandi. Kedua daripada fardu mandi meratakan air, yaitu meratakan air serta dengan niat yang tertentu. Yang tersebut itu pada meratakan sekalian kulit dan rambut dan bulu jikalau tebal sekalipun, hingga barang yang nyata daripada liang telinga dan liang hidung dan perlipatan dan kulit kaki yang cerah-cerah dan zahirnya dan batinnya dan pusatnya dan masrobah, dan di dalam kulit. Masrobah ini apa maksudnya? Kulit yang tiada terhitan, karena ada lipatan kulit yang tidak dihitan, itu harus dibersihkan. Zahir parajnya yang kelihatan tatkala duduk qada hajat, dan tiada wajib membasuh batin mulut. Di dalam mulut ini tidak wajib membasuhnya, dan biji mata artinya tidak wajib membasuh biji mata dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dan wajib mengkoranahkan, maksudnya membersamakan niat itu pada pertama membasuh suatu suku anggota yang dibasuh jika berniat yang junub. Apanya atau apa katanya ini? Suatu suku anggotanya, kemudian daripada sudah ia menyampaikan siaran. Kemudian daripada sudah ia menyampaikan air kepada sekalian anggotanya, maka wajiblah pula mengulangi menyampaikan air kepada sekalian anggotanya yang dibasuhnya dahulu itu. Dan sunnah bagi yang mandi itu dengan kendi atau lainnya, serta membersamakan niat pada tempat yang diistinja
yang diistinja diri, karena terkadang lalai daripada menyampaikan air kepadanya. Kemudian daripada sesudah menyampaikan kemudian kepada anggota yang lain, maka jadi batallah air sembahyang apabila dibasuhnya akan dia dengan tiada berlepat-lepat. Syahdan adalah sunnah mandi itu empat banyak setengah. Empat adalah sunnah mandi itu empat, banyak setengah daripadanya menghadap kiblat dan mengucap basmalah, dipesertakan dengan mengkoronahkan niat dan menghilangkan wadi dan mazi atau mani atau barang najis dahulu daripada mandi. Setelah itu maka mengambil air sembahyang, diniatkannya dengan sunnah mandi jika ada berair, ia berair, maksudnya ada wudunya sembahyang, dan jika tiada ia berair sembahyang maka diniatkan dengannya mengangkatkan hadas kecil jua dan menyangguh-nyangguhi. Apa menyangguh-nyangguhi? Menyampaikan air pada sekalian perlipatan dan menyelang-nyelangi, membasuh pohonnya rambut 3 kali dengan tangan yang basah dan mencucurkan air ke atas kepala, maka memulai pada pihak kanan, setelah itu maka pada pihak kiri, dan meniga kali basuh dan bergosok-gosok dan mengekalkan niat hingga kesudahan mandi. Ini masih lama ini, semoga bisa didengar. Adapun makruh pada mandi itu yaitu melebihi menyucur pada anggota dan mandi pada air yang tenang, dan melebihi daripada 3 kali atau mengurangi daripada 3 kali, dan meniga kalikan berkumur-kumur, dan meniga kalikan memasukkan air ke hidung. Bermula haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu 3 perkara. Pertama, sembahyang dan barang sebagainya daripada sujud tilawah dan sujud syukur dan khutbah Jumat. Kedua, tawaf jikalau sunnah sekalipun. Ketiga, menjabat mushaf atau membalik warokahnya, lembarannya, atau menjabat lauh yang ada tersurat di dalamnya Quran, atau menyentuh patinya atau keduanya, atau apa katanya nih? Atau rehalnya yang ada di dalamnya mushaf, atau mengangkatkan dia. Dan haram pada orang yang junub itu 5 perkara. Maka yang 3 perkara itu barang yang haram pada orang yang tiada berair sembahyang. Dan yang keempat, berhenti di dalam masjid atau berjalan berulang-ulang di dalamnya. Kelima, membaca Quran jikalau 1 huruf sekalipun dengan qasad atau dengan niat Quran. Dan yang haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah itu 10 perkara. Maka yang 5 perkara itu yaitu barang yang haram pada orang yang junub. Dan yang keenam, puasa fardu atau sunnah dan wajib atasnya mengqada puasa fardu. Ketujuh, ditalak atau pada masa itu. Kedelapan, lalu di dalam masjid, maksudnya berlalu, mungkin ini kesana kemari di dalam masjid
jika takut akan titik darahnya. Kesembilan, disunnah oleh suami disentuh oleh suaminya pada barang yang antara pusatnya dan lututnya dengan tiada berlepat, sama ada dengan wati atau lainnya. Kesepuluh, mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Syahdan, apabila putus dari darah haid perempuan maka tiada halal daripada yang 10 perkara itu sebelum mandi, melainkan 3 perkara. Pertama talak, kedua puasa, ketiga mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Nah, ini sudah ketemu pasal baru. Nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.